Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Asep Bruder dari RPB Klinik Bekasi ya. Konsultasi ya, banyak banget yang pertanyaan ini luar biasa ya. Saya bacakan pertanyaan mungkin 10 pertanyaan dulu ya yang saya akan bacakan. Assalamualaikum Kang Asep, saya merasakan sakit di lambung, begah, perih, hasil endoskopi ada lesi. Apa artinya dan apa herbalnya? Lesi adalah lecet, sahabatku, lecet atau luka kecil. Nah, pada saat di endoskopi ada hasilnya ada lesi. Lesi itu adalah lecet kecil. Kalau lebih besar lagi namanya iritasi, lebih besar lagi namanya inflamasi, radang. Nah, seperti itu. Lebih besar lagi namanya luka atau ulkus. Nah, ini lesi. Untuk herbalnya adalah gunakan ini. Mana ya herbal ini madu ASL. Madu ASL. Nah, madu ASL itu kebetulan di sini sedang tidak di sana ada ya, tidak ada sedia di sini. Madu ASL itu minumnya 3 kali 1 sendok makan. Madu ASL, asam lambung. Itu ada kunyitnya di situ. Kemudian ada rempah-rempahnya yang cukup bagus, herbal yang cukup bagus untuk di lambung, diiritasi di lambung ataupun lesi di lambung, bahkan luka di lambung. Pertama itu. Yang kedua, untuk memperbaiki sirkulasi darahnya. Nah, karena tadi ada perasaan nggak nyaman ya di dada, kemudian begah ya. Selain ASL, madu ASL juga saya sarankan untuk cek tekanan darahnya. Cek tekanan darahnya biasanya rendah ya. Tapi dicek dulu. Kalau memang rendah, ada lemesnya, ada pusingnya. Nah, jadi ditambah dengan ini Betomin Black. Betomin Black ada B1, B6, B12 ya, ada kalsium pantonat ada di sini sahabatku ya. Nah, minumnya pagi dan malam 2 kali sehari. Jadi madu ASL 3 kali 1 sendok makan khusus untuk asam lambung, dan juga Bentomin Black pagi sama malam atau pagi sama sore. Hanya 2 macam aja obatnya. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, hipertensi apa obatnya? Herbal. Oke, untuk hipertensi, tensi terlalu tinggi ya, harus dicek tensi. Ketika tekanan darah sekarang tinggi, belum tentu besok. Nah, misalkan seminggu yang lalu tensinya tinggi, sekarang bisa jadi rendah, karena tekanan darah itu turun naik setiap jam sesuai dengan pola aktivitas dan pikiran. Ketika kita sedang emosi, ketakutan, cemas, marah, itu tensinya meningkat ya, seperti itu. Jadi kalau tensinya udah bagus, gak usah minum obat tensi lagi. Tapi kalau herbal nggak apa-apa dikonsumsi. Kalau herbal, karena terlalu rendah akan dinormalkan, terlalu tinggi akan dinormalkan. Apa yang dikonsumsi Bapak Ibu ya, yang bertanya tadi ya, hindari ikan laut, hindari emosi. Kalau hipertensi, ikan laut, emosi, dan garam dikurangi. Kemudian untuk hipertensi ya, sarankan untuk mengkonsumsi Bimex 2 kali 1 kapsul. Di Bimex itu ada gamat emas, ada cabai jawa, purwoceng, akar pasak bumi, supaya melebarkan pembuluh darah, aliran darah segera normal kembali. Bimex 2 kali 1 kapsul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan trombosit apa? Anak saya kena DBD. Nah, untuk sekarang ini kan musim penghujan, jadi DBD, yang kena DBD semakin banyak yang bertanya ke saya juga. Nah, pasien-pasien juga banyak yang kena DBD di rumah sakit. Jadi DBD itu trombositnya rendah, di bawah 150.000. Normalnya 150.000 sampai 400.000. Nah, ketika DBD biasanya trombositnya sampai angka 100, 90.000, 80, bahkan ada yang sampai 20.000. Nah, itu biasanya sering, kalau luka sering cepat
apa namanya, perdarahan. Nah seperti itu, luka di dalam, luka di luar, makanya sekering merah-merah bintik-bintik itu pembuluh darahnya pada pecah gitu ya, keluar. Kenapa? Karena sel darah merahnya sedikit. Maka gunakan ini sari kurma madu angkat. Nah ini ya, sari kurma madu angkat, ibu dikonsumsi. Kalau anak ibu ya usianya 6 tahun, di sini nggak dijelaskan tahunnya, usianya. Jadi kalau 6 tahun 3 kali 1 sendok makan, ya 3 kali 1 sendok makan. Kalau dewasa ya, misalkan ya, yang lain ya, yang dewasa mau meningkatkan trombosit itu bisa 4 kali 1 sendok makan, pagi, siang, sore, malam. Tapi sesudah makan Bapak Ibu. Di sini ada udah ada madunya, ada propolisnya, jambu biji, daun ubi jalar. Jadi kemudian ada madu, ada angkatnya. Di sini lengkap sekali ya. Ini hampir 500 miligram. Tuh lihat, 470 bukan mili, 470 gram. Ya, hampir setengah kilo ini, hampir setengah liter, maaf, setengah liter. Kemudian untuk yang DBD, selain sari kurma madu angkat ini ya, ditambahkan dengan, boleh dengan apa namanya, Naturaflex pagi sama sore, Naturaflex, karena di situ ada ubi Garut, kemudian daun kelor, dan di dalamnya mengandung apa namanya, aloe vera atau lidah buaya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, bagaimana mengatasi asma? Baik, asma itu termasuk penyakit alergi ya. Jadi yang diperbaiki imun, daya tahan tubuhnya yang pertama. Jadi pada saat daya tahan tubuh sedang menurun, maka kena debu, stres, dingin, asap itu akan menyempit saluran nafasnya sehingga mengecil. Maka dari itu suka berbunyi nyik gitu ya. Itu namanya wheezing ya. Maka yang diperbaiki adalah gimana melebarkan saluran nafasnya, bronkusnya, dan memperbaiki imunnya, daya tahan tubuh, sehingga anti alergi atau antihistamin dalam tubuhnya meningkat. Nah, gunakan Pitasma. Nah, Pitasma ini herbal yang untuk sesek asma, sesek karena ada reaknya, batuk, pilek yang lama. Kemudian ini pakai Pitasma. Ini vitamin untuk asma, bukan mengandung vitamin aja isinya. Ini mengandung apa namanya, herbal-herbal pilihan untuk memperbaiki imun, daya tahan tubuh, anti alergi supaya kembali normal, dan supaya memperbaiki batuk pileknya. Nah, untuk yang selain asma ya, ini untuk asmanya. Kalau untuk batuk riaknya, pita suaranya kena ya, kemudian sakit menelannya, ada reaknya banyak. Nah, gunakan Sigurah. Nah, ini Sigurahnya ini ada 60 kapsul di dalamnya, 60 kapsul di dalamnya. Ini mengandung banyak herbalnya di dalamnya yang sangat cocok untuk memperbaiki di pita suara, kemudian yang TBC, yang bronkitis, kemudian termasuk yang asma, yang batuk menahun. Karena ada sirih merahnya, di sini ada buah cabai Jawa, buah ceplukan ya, kemudian ada bidara upas, ada lada putih, rimpang jahe, kemudian biji jintan hitam. Nah, jadi ada Nigella sativanya ini ya, seperti itu. Ya, jadi dua macam ini, Sigura dan Pitasma. Baik, selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badan saya kurus sesudah saya sakit. Apa yang harus dilakukan dan herbalnya? Masya Allah. Ya, orang yang habis tipes, habis DBD, yang banyak pikiran, yang psikosomatis, ansietas, yang pikirannya serba takut, cemas, khawatir, itu biasanya makannya sedikit. Nggak nafsu makan karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Takut ini, takut itu, seperti itu ya. Nah, maka nafsu makan harus diperbaiki. Karena gak nafsu makan biasanya, karena fokus pikirannya. Nah, gunakan ini ya. Ini banyak yang testimoninya luar biasa, yang tadinya berat badannya sangat kurus sehingga kalau ketemu orang takut. Ada pasien saya yang takut ke masjid, takut ketemu orang, takut ditanya kok kurus, takut gitu. Nah, ini karena masalah sekali ya. Oleh sebab itu penting banget berat badan kita normal lagi, seperti itu ya, ideal. Nah, maka gunakan ini SW kapsul. SW kapsul ini
pagi, sore, pagi, sore. Nah, selanjutnya minggu kedua sehari 1 kali aja, 1 kapsul sehari. Minggu ketiga 2 hari minum. Minum sekarang, besok enggak. Selang-seling seperti itu. Nah, tapi kalau udah bagus berat badannya nggak usah minum ini lagi, nggak apa-apa. Ya, langsung ini sangat, saya dulu pernah kurus dulu, ini udah bagus segini teh. Cukup buat tinggi badan saya cukup berat badan segini. Nah, dulu saya mengkonsumsi ini sehingga dulunya sudah 40, 41 situ terus dulu ya. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Nah, terus kemudian mengkonsumsi ini. Nah, itu sekarang stabil di angka 54, 56, 54, 56 seperti itu. Cocok di saya. Jadi ke makan enak, ke badan juga segar, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diabetes yang sudah ada lukanya, apa herbalnya Kang Asep? Masya Allah. Nah, untuk diabetes pakai insulin tehnya, minum teh insulin, tapi gulanya pakai gula yang non kalori, yang sedikit kalorinya, seperti ada gula tetes itu ya, ada gula tetes yang tidak meningkatkan gula darah. Nah, itu bagus gulanya pakai itu. Tehnya pakai teh insulin ini, teh insulin. Nah, ini pakainya minimal sehari sekali atau sehari dua kali ya. Di samping itu gunakan ini madu pahit habashifa, mengandung daun insulin, sambiloto, gamat, dan propolis. Ini juga sama nih, 470 gram. Nih keren ya. Ini banyak banget yang beli 6. Awalnya beli 1. Ada namanya Bunda Tiah ya. Saya juga belum ketemu sama orangnya, tetapi sering order ini. Pertama 1 nyobain dulu. Kemudian beli 2 enak katanya. Beli 3. Kemarin terakhir beli 6. Beli 6 botol, mungkin buat saudaranya, buat tetangganya. Gak masalah, Bapak Ibu. Nah, ini pun madu pahit habashifa, mengandung daun insulin, tehnya insulin, kemudian tehnya teh insulin, sambiloto, gamat, propolis. Ini ya, minumnya 2 kali 1 sendok makan. 2 kali 1 sendok makan. Ini madu pahitnya, kemudian tehnya sehari 1 kali. Kalau minum obat medis jarakin 2 jam, tapi cek 5 hari, kemudian, karena takut ngedrop, nggak boleh kurang dari 110 gula darahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obesitas katanya bahaya, akibatnya penyakit apa saja nantinya kalau tidak diperbaiki? Herbalnya apa? Masya Allah. Ini yang obesitas, kegemukan, itu pengaruhnya minimal ke 5 penyakit akibat dari kegemukan itu. Yang pertama, lebih resiko terkena diabetes. Yang kedua, lebih besar resikonya terkena penyakit jantung, stroke, kemudian osteoporosis, ya, pengerobosan tulang terutama di daerah dengkul, itu karena menopang berat badan yang berat. Yang kelima itu diabetes. Ya, resiko, ya, tidak semua orang gemuk itu pasti penyakit ini, enggak. Resiko lebih besar dibandingkan orang yang tidak obesitas. Maka untuk memperbaikinya pakai ini, C-Slim. C-Slim mengandung saya merekomendasikan C-Slim ini karena mengandung 3 unsur. Di dalamnya ada asam gelugur, yang kedua ada teh hijau, dan teh jati Belanda. Ini dikonsumsi pagi sama sore sebelum makan. Ini untuk menurunkan lemak darah, kolesterol, dan untuk menurunkan berat badan. Nah, pagi sama sore. C-Slim yang ini ya, langsung dikonsumsinya sebelum makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering lemes, lesu, ngantuk, kira-kira penyakit apa Kang Asep ya? Ya, boleh dicek gulanya, tensinya, dan trigliseridanya ya. Dan biasanya kalau tubuh kita akan sehat, organ tubuh kita akan sehat kalau isi ususnya juga sehat. Kata Rasulullah, semua penyakit itu tergantung isi daripada usus. Kalau ususnya bersih, bagus, maka akan bagus juga darahnya, bagus juga ke seluruh tubuhnya. Nah, dari ilmu medis pun sama.
Jadi tergantung daripada kotor dan bersihnya usus. Untuk membersihkannya saya sarankan untuk mengkonsumsi ini. Saya pun konsumsi sama istri. Ini Sena ya, untuk detok. Ini teh untuk detok tubuh yang sering makan yang mengandung kimia, zat kimia, kemudian pewarna buatan, pemanis buatan. Kita kan nggak tahu itu. Radikal bebas, kemudian yang suka BAB-nya susah ya, sehingga kotor perutnya, ususnya, dan menjadi banyak sampah di situ. Maka ini harus dibersihkan, boleh didetok dengan sistem pencernaannya dengan Sena Lab. Nah ya, ini adalah teh khusus untuk menggurah menggurah dan membersihkan usus, mencuci usus pakai Sena Lab. Sehari 1 kali aja, sehari ya, untuk yang gelas kecil aja ya, yang cangkir kecil. Nah mungkin itu aja dulu ya bagi sahabat-sahabat yang sudah memiliki herbal-herbal yang dari RPB Klinik ya. Silakan dikonsumsi sesuai aturan yang saya tadi sampaikan ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan. Ini semuanya ini ikhtiar, dan RPB Klinik adalah memang klinik ya. Kenapa saya menyampaikan tentang obat, tentang herbal, tentang penyakit? Karena tidak semua orang yang bisa datang ke Bekasi ke klinik saya ini, ke RPB Klinik ini. Ada yang dari Aceh tapi pingin datang ke sini tapi jauh kan. Maka saya sampaikan ada yang herbalnya aja, dia pesan, beliau pesan audio terapinya, beliau pesan bukunya, beliau pesan minyak kasturi kijangnya, ada yang pesan garamnya, ada yang pesan ininya, bisa seperti itu. Maka izinkan saja di video itu bukan hanya sekedar edukasi aja, tapi solusinya. Karena kadang-kadang pakai ini, pakai itu herbalnya. Nah, beliau bilang, wah susah Pak Kang Asep di sini. Ya udah dari Kang Asep aja, ada enggak gitu. Maka saya di video banyak juga menyampaikan tentang herbal. Memang ini klinik, RPB Klinik ini klinik hipnoterapi dan herbal ya, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya secara medis ataupun psikis seperti itu. Nah, begitu, mudah-mudahan disehatkan kita semuanya, saling menyampaikan, saling menolong, saling mendoakan dalam kebaikan. Sehat jiwa dan raga semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Asep Ruda dari RPB Klinik Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.